Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan coachee bersama saya Supriyatna SMKN 1 Patrol. Saya Zainal Arifin dari SMP Yerotama Patrol. Saya Ade Dediana dari SMP Negeri 1 Sukabumiwang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Supri. Gimana kabarnya nih, Pak Ade? Alhamdulillah baik, Mas Supri. Mas Supri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak Ade. Oke, Pak Ade, sebelum kita melakukan coaching, ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih terkait dengan Pak Ade. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak, ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terkait dengan pertanyaan pertama, yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini, Pak? Terima kasih, Pak Supri. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, saya bisa menyerap, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik terkait dengan hal yang ingin diobservasi, Pak? Kompetisi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, ini pertanyaan yang ketiga, Pak, pertanyaan yang terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, tiga pertanyaan itu sudah saya pahami arahan dari supervisi kali ini. Dengan demikian, para observasi kali ini saya cukupkan. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Kemudian nanti kita akan melakukan pasca observasi setelah Bapak melakukan observasi. Terima kasih Pak Supri atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Ade. Ya, Pak Zainal, dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya nih Pak Ade, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ade. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Mungkin sekitar cukup 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Iya, ini Pak Ade, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja
ya sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau begitu yang saya garis bawahi ini berarti permasalahannya Pak Zainal ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Jadi kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya yang masih model pembelajaran itu Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Zainal dapatkan? Ya dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya atau di sekolah kami khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, berarti Pak Zainal mengharapkan adanya perubahan ya Pak ya? Kira-kira perubahan apa yang Pak Zainal ingin dapatkan dari percakapan kita? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar bilang. Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah atau metode konvensional. Ya kita ingin lebih bervariatif saja seperti itu. Oke, dari yang tadi Pak Zainal sampaikan, tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metodenya ya. Model atau media itu bisa dikatakan yang ideal ya Pak ya, itu berada di level 10 kira-kira. Kira-kira di sekolah Pak Zainal sekarang ini berada di level berapa Pak? Kalau renang 1 sampai 10 gitu. Sepertinya masih ada di level 5 Pak. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, berarti di level 5 ya kondisi sekarang ini. Di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu di sekolah Pak Zainal? Pokoknya perubahan. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak. Ya kira-kira usaha apa nih Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak. Ya karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin lebih level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak, yang kira-kira dari untuk meningkatkan level itu usaha apa nih yang bisa dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut dari 5 ke 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Zainal terapkan dan bisakah teman-teman itu nyaman dengan penyampaian? Mungkin kalau dengan mentoring saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif.
berarti Pak Zainal pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Zainal nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat telescan itu yang mana? Dari tadi metode yang sampai. Sepertinya yang mentoring ya Pak. Ya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang juga tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, berarti mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Zainal ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide ini dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Gali. Oke, berarti Pak Zainal pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Oke ya, berarti dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Zainal mau merealisasikan mentor? Insya Allah secepatnya ya Pak. Minggu depan berarti insya Allah saya akan lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali nih Pak Zainal ya. Kira-kira Pak Zainal dari percakapan kita hari ini apa nih yang Pak Zainal dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak, ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Pak Zainal sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya Pak Zainal setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana yang Bapak rencanakan untuk kegiatan mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, kalau begitu itu saja Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Zainal. Sebelum penutupan, saya akan tanyakan beberapa hal, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali ide untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke Pak Ade, menurut saya sebagai observer, tadi pada proses coaching, Pak Zainal dan Pak Ade sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Ade sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Zainal sehingga Pak Zainal bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah,
pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Ade lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa ya Pak Ade. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, observasi kita hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zainal. Bagaimana kabarnya Mas Supri? Alhamdulillah ini sehat. Dan bagaimana kabar Kak Zainal juga hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Mas Supri. Nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Pak ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Pak. Boleh Pak? Ya boleh Pak, silakan Pak. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alutirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama tentang bagaimana kehadiran penuh, yang keduanya mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, di antara ketiganya kira-kira mana Pak yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Yang lebih spesifik, saya kira kalau saya boleh kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Kira-kira itu Pak yang saya ingin kembangkan. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator pencapaiannya itu apa Pak? Menurut saya indikatornya yaitu coaching yang akan saya lakukan ini, saya ingin coachingnya mendapat solusi dari permasalahan yang diajukan dan dapat mengetahui bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahannya itu serta langkah-langkahnya secara rinci. Seperti itu Pak. Baik, jadi Bapak Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu
setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali, Pak. Ya, siapa? Baik, silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ade, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Supri. Mas Supri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Pak Ade. Saya dengar Pak Ade mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa Pak Ade yang ingin Pak Ade sampaikan? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Oke Pak, kita ada waktu kurang lebih 5 sampai dengan 20 menit Pak ya. Jadi silakan Pak Ade menyampaikan apa yang mau diceritakan itu Pak. Ini Mas Supri, di sekolah saya ini tuh saya masih banyak melihat siswanya tuh kayak bosan untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru melakukan beberapa pembelajaran itu monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah, kayak misalnya Infocus atau yang lainnya yang ada di sekolah. Terus di situ kan bisa dijadikan media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah gitu Pak. Nah, mereka tetap saja menggunakan metode pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang bosan dengan pembelajarannya itu Pak. Oke, baik Pak. Berarti saya menangkap di sekolah Pak Ade ini masih banyak guru yang mengajar dengan metode pembelajaran yang kurang bervariatif, begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Pembelajarannya masih sama, itu dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Jadi setelah saya melihat rekan-rekan saya, kemudian saya tanya sama siswanya, mana nih pembelajarannya? Ya gitu Pak, malas, bosan. Jadi mereka tuh tidak antusias dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak. Baik Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Saya itu pengen ada perubahan gitu Pak di sekolah saya. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan cara pembelajaran gitu Pak. Jadi sedikit mungkin dengan menggunakan model-model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana yang ada di sekolah atau yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh begitu. Jadi Pak Ade ini targetnya ingin ada perubahan dari diri Pak Ade dan rekan Pak Ade untuk bagaimana bisa merubah cara mengajarnya, kurang lebih begitu Pak ya? Betul Pak, ya biar ada perubahan gitu Pak. Oke Pak Ade. Perubahan seperti apa yang kira-kira Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Ade? Ya perubahan yang menuju yang lebih baik lagi Pak, seperti penggunaan model media yang bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di sekolah secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang bermanfaat secara maksimal oleh rekan guru gitu Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya pada level 10 nih Pak. Namun kira-kira untuk di sekolah Bapak level saat ini sudah sampai di level mana Pak kira-kira? Mungkin itu di level 5 ya Pak ya, karena masih banyak gitu. Walaupun memang ada beberapa guru yang memanfaatkan atau menggunakan media yang ada di sekolah, sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan teknologi atau PowerPoint dan seterusnya, tetapi sebagian besar juga masih belajarnya ya gitu-gitu aja Pak, dengan metode ceramah dan tidak memaksimalkan media dan metodenya gitu-gitu aja. Oke, baik Pak. Kira-kira nih
di level berapa Bapak menginginkan kenaikan level dari rekan-rekan guru Pak Ade? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Pak ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, tapi setidaknya ada perubahan sedikit. Kayaknya sih kira-kira di level 7 aja dulu sih Pak ya, karena di sini banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Oke. Jika yang ditarget adalah level 7, sekarang langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru yang lain dalam melakukan perubahan pembelajaran jika targetnya seperti tadi Pak, yaitu level 7? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan guru yang lain. Mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran, terus kemudian kalau ada guru pengen ada perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan mentoring seperti itu. Oke, berarti langkahnya yaitu salah satunya melakukan mentoring ya Pak. Nah sekarang selain mentoring, apakah ada strategi yang lain yang bisa Bapak lakukan dalam melakukan perubahan-perubahan di rekan-rekan Bapak? Sepertinya namanya mencakup skala yang besar ya, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop yang tujuannya yang dimaksudkan supaya guru paham. Oke. Jadi ada mentoring dan ada juga workshop ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman kira-kira untuk dilakukan itu metode atau strateginya itu yang mana Pak? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak, karena kalau mentoring ini kan sasarannya yang pingin yang mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nantinya sasarannya banyak, karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya banyak juga yang enggan atau belum ada kemauan. Jadi yang terpenting mungkin mentoring dulu. Oke, jika kondisinya seperti itu ya, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk yang melaksanakan rencana mentoring tersebut Pak? Saya punya teman, dia juga jago banget intinya gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya. Saya menyiapkan konsep dulu dengan rekan saya, kemudian yang nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu tercapuknya. Oke, berarti nanti Pak Ade akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain gitu Pak ya? Ya betul Pak, saya nanti akan berkolaboratif dengan teman-teman yang tentunya yang frekuensi dengan saya. Oke, sekarang kita di penghujung diskusi kali ini Pak. Dari percakapan ini, apa sih yang bisa Bapak dapatkan Pak? Saya sedikit mendapat gambaran ya Pak ya, dengan bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring. Untuk saat ini ya itu yang bisa saya lakukan ya mentoring. Oke, menurut saya ini sudah sangat luar biasa Pak. Jadi saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Bapak yang sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini diskusi kita kali ini, dan di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Terima kasih Pak Supri atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan
cerita keluh kesah saya dan dapat membantu saya menemukan solusi, Pak. Sama-sama Pak Ade. Semoga kita bertemu lagi. Saya akhiri saja pertemuan diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Pak. Baik Pak Supri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, yang saya rasakan tadi berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Supri. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya Pak? Oke. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, jadi Pak Supri sudah berhasil ya Pak? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak Supri tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Supri juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Supri sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Pak, Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke. Untuk kedepannya kompetensi yang saya ingin kembangkan itu saya ingin mendalami kemudian memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur ceritanya ya, supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, Bagaimana kabarnya Pak Zainal? alhamdulillah sehat Pak. Pak Ade gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, di sini Bapak akan melakukan coaching, betul? Betul Pak. Oke. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sesuai dengan kurang alur cerita atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi
atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak ya, saat proses pelaksanaan coaching ini bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan ya Pak ya. Baik Pak. Oke. Dalam proses coaching ini seperti apa sih yang ingin Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bapak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah kunci sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak Zainal pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching. Dan semoga nanti Bapak bisa melaksanakan coaching. Ingat, Bapak selalu mengingat ya Pak ya dari hal yang saya sampaikan tadi. Dan saat melakukan coaching, ya semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, silakan melakukan coaching. Ya. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Pak Jena. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini juga? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Pak Supri katanya mau ada yang dibicarakan ya? Ya betul Pak. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya meminta waktu dari Pak Jena antara 15 sampai 20 menit. Adapun hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati di sekolah saya itu cara pembelajaran itu monoton. Kemudian pembelajarannya pun masih dengan metode yang lama Pak, yaitu metode konvensional dengan ceramah, dan tentunya mayoritasnya membuat siswa-siswa menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran itu bervariatif Pak, tidak hanya metode konvensional saja, karena saya memahami bahwa zaman sekarang itu sudah berubah, yaitu perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Jadi saya sebagai guru dan rekan-rekan yang lain sebagai guru harusnya menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Jadi itu Pak yang ingin saya ceritakan. Baik Pak Supri. Jadi Pak Supri ingin penyampaian materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa sih harapan Pak Supri? Harapan saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru yang lain supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran sehingga tidak monoton gitu Kak. Oh, baik Pak. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Pak? Perubahan dalam metode
atau model bahkan media pembelajaran yang lebih bervariatif Pak. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang yang lagi marak nih Pak, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Itu juga sudah cukup bagus karena menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Pak. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Pak? Kalau saya kira-kira mungkin ada di level 5 Pak. Karena di sekolah saya masih banyak guru yang senior yang masih monoton yang hanya menggunakan metode ceramah Pak. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak untuk saat ini. Kira-kira pada saat Pak Supri ingin adanya perubahan nanti ingin sampai ke level berapa Pak? Yang saya inginkan mungkin di level 7 Pak. Itu juga sudah cukup baik Pak. Mengingat tadi yang gitu masih banyak guru-guru yang senior yang masih kental atau kuat menggunakan metode yang lama Pak. Baik Pak, jadi Pak Supri menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Bapak pilih ada ide atau ada rencana berbuat apa saja Pak terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Supri ini? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan Pak. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Pak. Baik, jadi Pak Supri berencana akan mengadakan mentoring ya atau ya pendampingan secara individu seperti itu ya Pak. Adakah strategi lain Pak untuk selain menggunakan mentoring? Kalau strategi lain, mungkin saya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah bagi guru-guru Pak. Baik, jadi pilihannya 2 nih ya Pak. Mau melakukan mentoring atau Pak Supri berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Pak? Untuk saat ini mungkin metode mentoring akan lebih tepat digunakan Pak. Mengingat kondisinya masih banyak guru senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan workshop itu dilaksanakan karena membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama Pak. Baik, jadi intinya Pak Supri lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk mentoring ini kira-kira kapan nih Pak akan dilaksanakannya? Mungkin secepatnya Pak. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Oke, minggu depan ya Pak rencananya akan dilaksanakan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Pak Supri dalam pelaksanaannya Pak? Kalau saya bayangkan saya akan meminta bantuan guru lain Pak, rekan guru sejawat yang ahli dalam media pembelajaran Pak, seperti itu. Baik, jadi Pak Supri akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Pak Supri. Betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk membantu saya melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Pak Supri, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak Supri ke depannya. Apakah Pak Supri berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak.
Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Pak Supri dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif, Pak. Dengan metode mentoring ataupun metode workshop tadi. Baik Pak Supri, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Pak, ya tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Supri. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Zainal, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi ya. Sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapaiannya ya Pak ya. Nah, dari indikator pencapaian yang diinginkan Pak Zainal tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Zainal terkait dengan indikator tersebut? Baik, Bapak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita yang saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkannya tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Menurut saya sebagai observer tadi cukup sekali sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita di mana Pak Zainal ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada kucing, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Pak Zainal. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak ya. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa ya Pak Zainal. Tadi padahal sudah menerapkan dikta itu sudah luar biasa sekali. Itu sudah terlihat sekali kalau Pak Zainal sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Pak Zainal. Pengen lebih menggali ya. Semoga nanti kedepannya Pak Zainal lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya Pak ya dengan berbagi pengalaman lagi. Oke, Pak Zainal, saya ucapkan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Demikian